Halo, assalamualaikum. Apa kabar sobat kebun? Bagaimana, masih setia dengan hobi nurserinya? Semoga masih makin semangat ya sobat kebun. Kali ini kita akan membahas mengenai formulasi media tanam untuk tanaman kesayangan kita. Seperti yang kita tahu, media tanam atau metan itu adalah substansi yang cukup penting ya sobat kebun, karena dia menjamin kesehatan dari akar setiap tanaman kita. Yang pertama yang harus kita siapkan itu yang pertama adalah sekam tanah humus, lebih bagus ya sobat kebun. Perlite ini khusus untuk nantinya kita campurkan untuk tanaman variegata kita, dan tentu saja pupuk kandang ya sobat kebun. Yang pertama, untuk pemilihan media tanah kita harus memilih tanah yang gembur. Perlite ini adalah batu apung ya sobat kebun, biasanya ada di tukang taman kita nukarnya. Dan ini situasional aja ya sobat kebun, ini adalah pupuk kandang. Kebetulan kami semalam ada memiliki kotoran dari kelelawar. Yang terakhir, dan ini menurut ulun untuk menjamin keporosan media tanam sangat perlu ya sobat kebun, meskipun sebagian menganggap bahwa media tanam sekam itu rentan akan timbulnya kutu ataupun jamur. Jangan lupa ya sobat kebun, untuk sekam itu kita fermentasikan dulu, atau kalau memang kita memakai sekam baru, baiknya terlebih dahulu kita siram dengan air panas ya sobat kebun. Nah, kalau sudah terkumpul dari 4 campuran bahan di atas, insya Allah siap untuk kita buat formulasi media tanam yang cukup signifikan menunjang dari tanaman kita. Sekarang kita akan mencampurkan media tanam yang kita punya. Biasanya kalau di kami antara sekam, ini adalah sekam mentah ya, tapi sudah kami fermentasikan dengan tanah humus, baiknya tanah humus, itu perbandingannya adalah 1:1 ya sobat kebun. Untuk philodendron, syngonium, dan anthurium itu adalah perbandingannya adalah 1:1. Kalau untuk alocasia atau keladi, lebih baik kita menambahkan lebih banyak tanah humusnya daripada sekamnya. Selanjutnya ini situasional ya sobat kebun, ini adalah pupuk kandang. Kebetulan kami semalam seperti yang saya sampaikan tadi punya masih sedikit pupuk kotoran kelelawar. Jadi untuk menunjang atau menambah kegemburan dari media tanam kita tambahkan. Jangan lupa sobat kebun, kita menambahkan ini adalah furadan. Tujuan penambahan furadan ini adalah untuk mencegah atau mengusir adanya kutu ataupun biasanya semut ya sobat kebun. Untuk takarannya biasanya kalau seukuran kurang lebih 2 literan tadi, 1-2 literan media tanam masing-masing sekam ataupun tanah humus, itu takarannya sesuai kondisi media tanam kita ya sobat kebun. Apabila memang banyak kutunya ataupun semutnya, lebih baik ditambah sedikit, tidak apa-apa. Tapi kebetulan ini cukup kami memakai, kalau takaran pasnya biasanya per 2 liter itu kami memakai 2 sendok makan dari furadan. Selanjutnya adalah ini fungisida ya sobat kebun. Tujuan pemberian fungisida ini adalah untuk mencegah atau meminimalisir tumbuhnya jamur.
Ini kurang lebih 3 sendok makan ya sobat kebun. Setelah itu baru kita campurkan secara merata. Jadi dicampur terus ya sobat kebun. Oh ya sobat kebun, setelah dicampurkan ada baiknya itu kita diamkan beberapa jam ya sebelum kita pakai untuk media tanam sobat kebun, atau lebih baik lagi adalah semalaman. Tapi biasanya kalau kami pribadi kalau memang memerlukan cepat situasional, jadi paling tidak diamkan dulu 1 jam. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan penyerapan. Oh ya sobat kebun, untuk mengganti atau repotting tanaman bisa juga loh dicampurkan dengan media tanam yang baru kita campurkan. Ini adalah tanaman media tanam yang sudah kami istirahatkan selama kurang lebih semalaman. Biasanya kalau kami itu untuk dasar pot menggunakan arang atau apapun yang ada di sekitar kita. Tujuan pemberian pakis ataupun arang di dasar pot ini adalah untuk penyaringan. Maksudnya gimana? Ketika kita siram tanaman kita itu media tanam, tanah ataupun yang lainnya bisa diminimalisir jatuh ataupun mengotori dari lantai rumah kita ya sobat kebun. Ini adalah khusus tanaman variegata. Jadi seperti ada ketumbenya ya sobat kebun. Ini adalah perlet. Jadi dari tanaman tadi, media tanam yang kita campur tadi, tinggal kita nambahkan perlet. Jadi kurang lebih seliter dari media campuran formulasi media tanam kita tadi, kita campur dengan 1 kilo perlet. Tujuan pemberian perlet itu adalah untuk memaksimalkan keporosan dari media tanam yang kita punya ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa tanaman variegata itu tentu saja memiliki atau seharusnya kita menangani dengan cara yang agak beda ya sobat kebun. Jadi selain untuk memaksimalkan keporosan, dipercaya bahwa perlet atau kandungan perlet itu adalah memiliki kandungan kalsium yang tinggi. Jadi kebutuhan kalsium dari tanaman variegata kita itu harapannya bisa terpenuhi secara maksimal dan bisa memaksimalkan pertumbuhan dari tanaman variegata kita. Ketika kita memasukkan media tanam, kita lakukan dengan hati-hati ya sobat kebun. Jangan sampai ketika kita mengganti atau menambahkan media tanam, itu daun dari tanaman kita itu rusak. Bagaimanapun ketika proses repotting itu riskan sekali untuk kerusakan atau mengakibatkan kerusakan dari daun tanaman kita. Jadi kita melakukannya harus dengan hati-hati. Oh ya sobat kebun, setiap repotting itu kita usahakan tidak perlu menekan terlalu keras pada media tanam kita ya sobat kebun. Cukup berungga nanti seiring waktu dengan penyiraman kita biasanya itu akan menyusut ya sobat kebun. Sama halnya dengan tanaman variegata, biasanya kalau di kami adalah untuk tanaman anthurium pun menggunakan formulasi campuran yang sama ya sobat kebun, 1:1:1 antara sekam dengan
tanah humus. Oh ya sobat kebun, bisa juga loh untuk cover atau hiasan dari tanaman kita, dan juga untuk menjaga kelembapan dari media tanam, bisa juga kita kasih cover moss atau lumut. Demikian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Kita sharing-sharing ilmu ya sobat kebun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.